Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat menyaksikan. Sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru. Tahun baru adalah suatu perayaan di mana suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru. Hari tahun baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari karena Indonesia mengadopsi kalender Gregorian, sama seperti mayoritas negara-negara di dunia. Bagaimana sebenarnya sejarah umat manusia di bumi merayakan tahun baru setiap tanggal 1 Januari? Mari kita simak video selengkapnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Seorang penulis artikel-artikel sejarah yang bernama Ragnar Brander menuliskan kajian tentang tradisi ini di situs infobliss.com. Menurutnya, perayaan tahun baru pada 1 Januari adalah hal yang relatif baru dalam sejarah umat manusia. Awalnya, perayaan tahun baru tertua di muka bumi diyakini ada di Mesopotamia, kini dikenal sebagai negara Irak, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi pada saat itu tahun baru dirayakan pada pertengahan bulan Maret. Mengapa? Karena pada masa itu adalah pergantian musim. Merayakan tahun baru dengan alasan menyambut perubahan musim umum dilakukan di abad kuno. Bukannya seperti sekarang yang merayakan karena berakhirnya penanggalan kalender. Rakyat Mesopotamia misalnya merayakan tahun baru dengan datangnya musim semi. Bangsa Mesir dan Persia merayakan datangnya musim gugur. Sementara di Yunani merayakan datangnya musim dingin. Nah, perayaan tahun baru karena alasan penanggalan kalender itu sebetulnya dibawa oleh bangsa Romawi. Tapi tahu nggak? Sebetulnya bangsa Romawi awalnya merayakan tahun baru itu setiap tanggal 1 Maret. Kenapa? Karena pada awalnya kalender Romawi itu cuma ada 10 bulan dan dimulai pada bulan Maret. Coba lihat, nama bulan sekarang itu kan sebetulnya dari bahasa Latin. September itu dari kata septem, kata Latin dari 7. Padahal September sekarang jadi bulan ke-9. Okto itu bahasa Latin yang artinya 8. Padahal sekarang Oktober itu bulan ke-10. Begitu pula November, Novem 9, dan Desember, Desem 10. Kalender pertama Romawi yang cuma ada sebulan itu dibuat oleh raja pertama Roma, Romulus, pada tahun 753 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 710 Masehi, Kaisar Roma penerus Romulus yakni Numa Pontilius merubah kalender bikinan Romulus. Alasannya karena di kalender bikinan Romulus jumlah harinya terlalu sedikit. Dan ternyata ini gak cocok dengan kenyataan musim yang ada. Ia menambahkan 2 bulan tambahan, yakni Januari, Januarius, dan Februari, Februarius. Nah, meski kalender sudah berganti, perayaan tahun baru 1 Januari baru dirayakan pada tahun 153 sebelum Masehi. Tahun baru pun bergeser dari yang semula 1 Maret akhirnya
Tahun baru pun bergeser dari yang semula 1 Maret akhirnya menjadi 1 Januari. Tepat pada tahun 646 sebelum Masehi, Julius Caesar juga mengenalkan kalender baru yang didasarkan pada pergerakan matahari. Kalender ini diklaim lebih sempurna dari kalender Romawi sebelumnya. Perayaan tahun baru pun kembali ditegaskan oleh Julius Caesar setiap tanggal 1 Januari. Lalu, mengapa bangsa Romawi merayakan pergantian tahun? Dalam sistem pemerintahan Romawi, ada yang namanya konsul, semacam 2 perdana menteri yang memimpin administrasi pemerintahan. Nah, masa tugas mereka ternyata 12 bulan. Diyakini karena tiap 1 Januari ada konsul yang baru bertugas, maka rakyat pun merayakannya. Menariknya, pada abad pertengahan Eropa atau era setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, hura-hura perayaan tahun baru setiap tanggal 1 Januari dianggap sebagai perayaan yang bertentangan dengan agama Kristen. Dewan Agama Kristen di kota Tours, Prancis menghapus perayaan tahun baru pada 1 Januari. Karena keputusan ini, pada zaman itu orang Eropa merayakan tahun baru pada 25 Desember, pada tanggal 1 Maret, 25 Maret, atau pada saat Paskah. Pada tahun 1582, kalender buatan Julius Caesar kembali disempurnakan. Benar-benar menjadi kalender yang kita pakai sampai sekarang ini. Namanya kalender Gregorian. Nama Gregorian ini didasarkan pada nama pemimpin umat Katolik ketika itu, Paus Gregory ke-13, pada bulan Oktober tahun 1582. Kalender ini dibuat oleh Christopher Clavius, seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Kalender ini kembali meluruskan bahwa tahun baru dirayakan pada tanggal 1 Januari. Fakta menariknya, meski kalender Gregorian ini dipakai dan disetujui oleh banyak negara berbasis Katolik, tapi tidak semua negara berbasis Kristen menggunakannya. Inggris misalnya tidak menggunakan kalender ini sampai pada tahun 1752. Makanya sebelum tahun 1752, bangsa Inggris merayakan tahun baru pada bulan Maret. Sudahkah Anda membuat resolusi untuk tahun baru kali ini? Mengapa ada tradisi membuat harapan atau resolusi tiap tahun baru? Menurut berbagai sumber, tradisi ini sudah ada sejak zaman bangsa Mesopotamia di kota Babilonia.
Lalu tradisi ini menyebar dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Orang-orang Eropa di zaman kuno, zaman di mana negara masih sangat tunduk dengan suara gereja, percaya bahwa di hari pertama tahun baru harus diisi dengan mengenang kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Selain itu, memikirkan bagaimana untuk bisa lebih baik di tahun yang akan datang. Bagaimana cara membuat resolusi dan tips agar resolusi di tahun depan menjadi kenyataan? Nantikan konten selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.